Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pembahasan ketiga fi al-am. Lafadz am atau biasanya nerjemahnya lafadz umum. Padahal itu agak berbeda, antara am dengan umum itu sedikit berbeda. Akan kita bahas nanti sebentar. Lafadz am wa fihi masail. Ada beberapa pembahasan atau persoalan dalam mabahats am. Al-mas'alatul ula, masalah pertama fi hadhi, dalam pengertian batasan atau definisi am. Am lughatan secara bahasa syumulu amrin limuta'addidin, mencakupnya sesuatu kepada perkara yang berbilang. Am itu secara bahasa maknanya merata atau menyeluruh atau mencakupi. Sebagaimana kata-kata ammahumul khair idza syamilahum. Kata-kata ammahumul khair, kebaikan telah melingkupi atau mencakupi atau menyeluruh kepada masyarakat tersebut. Amma at-tambara al-khairu atau al-mataru, hujan telah turun secara menyeluruh di desa Tamboro. Maksudnya, jadi am itu merata secara bahasa atau menyeluruh. Sedangkan am secara istilah adalah al-lafdhu al-mustaghriq li jami'i ma yasluhu lahu bihasabi wad'in wahidin daf'atan. Lafadz yang menghabiskan seluruh perkara yang pantas untuk dia dengan sekali cetak. Daf'atan, sekaligus. Maksudnya bagaimana? Jadi am itu lafadz yang menghabiskan seluruh perkara yang layak untuk dia dengan sekali cetak dan sekaligus. Contohnya langsung ben penak. Seperti kata-kata ar-rijal. Ar-rijal, rijalun jamaknya rajulun, kemudian dikasih ar-rijalu. Maknanya seluruh laki-laki. Kata-kata ar-rijal itu mencakup seluruh laki-laki yang ada di dunia tanpa terkecuali. Dan ini hanya satu kali cetak saja. Artinya satu kali kata ar-rijal itu sudah menyasar ke seluruh laki-laki di seluruh dunia. Ini berbeda dengan lafdzul mushtarak. Lafadz mushtarak seperti kata-kata ain. Ain itu maknanya banyak juga. Maknanya banyak. Tidak hanya satu perkara. Bisa mata organ ini. Bisa juga mata air. Bahkan bisa juga mata-mata. Mahum. Tetapi ain menyasar tiga kata ini, tiga objek ini, mata-mata, mata air dengan mata organ tubuh ini, itu tidak dengan satu kali cetak. Jadi ain untuk mata itu satu cetak. Lah, kemudian ain dengan makna mata air itu cetakan kedua, bukan cetakan yang pertama. Jadi saya mengucapkan ain dengan makna organ itu berbeda dengan ain dengan makna mata-mata atau mata air. Jadi orang Arab mencetak kata ain untuk mata, kemudian mencetak lagi ain untuk mata-mata, dan mencetak yang ketiga untuk mata air. Paham ya? Ini bukan satu kali ucap
untuk tiga-tiganya sekaligus, enggak. Satu kali cetak, cetakan yang kedua dengan berbeda dengan cetakan yang pertama, kemudian cetakan ketiga berbeda dengan cetakan pertama dan cetakan kedua. Mafhum ini. Jadi gawe ini beda-beda. Ain yang pertama dia bikin untuk mata, organ. Ain yang kedua dia bikin untuk mata air. Ain yang ketiga untuk mata. Berbeda ar-rijal. Ar-rijal itu satu kali cetak untuk seluruh laki-laki yang di seluruh dunia. Mafhum ini. Juga mengecualikan, ini tulisan Pi ya. Ini ada di catatan kaki Arab ya. Terjemahnya ke enek. Contohnya lagi qura. Qura itu bisa bermakna apa? Haid, bisa bermakna suci. Lah kata-kata qura ini kan menghabiskan seluruh suci. Artinya makna qura ini yang suci. Kemudian yang kedua makna qura haid. Tetapi cetakan qura yang bermakna suci ini berbeda dengan cetakan yang bermakna haid. Orang Arab pencetak qura bermakna suci satu kali, kemudian membuat kata lagi qura yang sama dengan makna haid. Satu suci, satu haid. Paham ya? Termasuk mengecualikan lafadz yang punya dua sisi, hakikat dan majaz. Kayak asad gitu. Asad itu bisa bermakna hakikat singa, hewan buas itu. Bisa juga makna singa sini majaz. Orang atau manusia yang punya keberanian seperti singa. Nah ini juga sama, bukan bihasabi wadin wahid. Nek asad kamu maknai majaz, manusia atau santri yang punya keberanian, berarti orang Arab mencetak asad yang bermakna manusia berani tadi berbeda dengan cetakan mereka asad bermakna singa. Paham ya? Ini paham gak ya? Untuk bulat itu ya. Daf'atan dengan sekali. Maksudnya piye daf'an? Al maksud liqauli daf'ah wahidah di takriknya ini ai la ala sabilil badal. Wa kharaja biqauli daf'an nakira fi siyaqil itsbat ka rajulin fa inna mustaghriqah walakin istighraquha badaliyun la daf'ah wahidah. Ini mengecualikan nakira. Nakira, isim nakira itu juga mustaghriq, menghabiskan, tetapi tidak daf'ah wahidah, tidak sekali. Contohnya apa? Rajulun, mufradnya rijal, yang tidak ada alnya. Rajulun seorang laki-laki. Ini untuk laki-laki seluruh dunia juga sama. Rajulun itu cek ya iso dikomong rajul. Ini Ustaz Fadl ya juga pantas dikatakan rajulun. Daus ya iso dikatakan rajulun, tetapi la ala daf'ah wahidah, walakin ala sabilil badal. Nek wis tak sasar rajulun yang saya maksud di sini adalah cek, berarti Ustaz Fadl tidak bisa. Kan satu orang laki-laki. Rajulun itu umum untuk seluruh laki-laki dunia, tapi hanya satu orang. Satu sosok. Jadi kalau yang saya maksud itu rajulan, yang saya maksud itu Daus, berarti Rafi cek tidak bisa masuk. Sudah diambil satu orang. Umum tapi badal. Artinya satu orang nek gak enek wis kena baru ganti yang lain. Kalau sudah dapat baru itu ganti. Ngefaham ini? Kalau sudah kena yang lain gak masuk. Gantian. Umumnya gantian. Tapi nek am ini ar-rijal enggak, seluruhnya masuk tanpa gantian, sekaligus. Ngefaham ini? Nah, itu jenenge lafdzul nek umum piye? Umum kuwi masdare. Nek am kuwi isim fa'ile. Amma ya umuman fa huwa amun. Berarti apa? Sing maksud am kuwi lafaz yang menyeluruh tadi. Lafaz yang menghabiskan seluruh yang pantas bagi dia dalam sekali ucap. Nek umum tanawulul lafzi lima yaslahu lahu. Jadi mencakupnya lafaz ini kepada perkara yang pantas untuk dia, kerjanya. Jadi umum itu kerjanya. Umpama umumu
lafdzur rijal. Keumuman lafadz ar-rijal. Maksudnya apa? Cakupannya lafadz ar-rijal. Kalau ar-rijal namanya lafadz yang umum atau bahasa Arabnya al-lafdzu al-am. Itu isim fa'ilnya. Maksudnya ar-rijal itu apa? Lafadz am. Cakupannya ar-rijal jenenge umum. Masdar. Maksudnya wala tadkhulu alaihi nakirat karajulin li'annahu yasluhu likulli wahid minal jaduna wala yasriquhum. Tidak masuk dalam lafadz am, yaitu lafadz-lafadz nakirah. Karena apa? Karena rajul memang pantas untuk seluruh laki-laki di dunia, tetapi tidak menghabiskan. Tidak seluruhnya. Nek siji wis berarti liyane ora iso mlebu. Maksudnya walaupun jamak juga sama. Jamak yang enggak ada alnya itu bukan umum nakirah, rijalun, beberapa laki-laki. Artinya paling 10-20 orang. Nek wis ra'aitu rijalan yang dimaksud sudah masuk ke situ, mama ini 5 orang ini, berarti yang lain tidak masuk. Harus gantian. Ini berbeda dengan rijalun ketika diberi al yang kemudian menjadi lafadz umum. Al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua. Perbedaan antara umum syumul dengan umumul badal. Lah umum syumul lafadz am tadi. Bedane karo nakirah ki apa? Umum badal itu. Bedane umum syumul kulliyun yuhkamu fi ala kulli fardin wa umumul badal kulliyun aidan walakinnahu la yuhkamu fi ala kulli fardin bal ala fardin sya'i'in fi afradihi bitanawuliha ala sabilil badal. Bedone nek umum syumul iki kabeh kena. Ar-rijal iki kabeh kena. Lan sak donya tanpa terkecuali. Kata-kata ar-rijal itu. Tapi kalau rajulun atau rajulaini atau rijalun nakirah mau mufrad utasnya jamak terserah. Lah, itu semua laki-laki memang pantas masuk ke situ. Tapi laki-laki ala sabilil badal. Nek wong wis mlebu yo liyane gak iso. Gantian. Keumumannya itu gantian. Tidak menghabiskan, tidak menyeluruh secara total. Wala yatanawal aktsar min wahid min hadafah. Maka enggak bisa rajulun untuk 2 orang. Enggak bisa. Rajulaini 3 orang enggak bisa. Rijalun untuk seluruh dunia itu tidak bisa. Paham ya? Faman atlaqa 'ala al-mutlaq ismal umum arada bi al-umum adal bali. Maka lafadz yang mutlak nanti akan kita bahas. Jadi beda am sama mutlak itu beda. Nanti akan kita bahas. Umpama ada kata-kata mutlak. Dibilang ini lafadz umum. Nah, makanya dimaksud itu majas, bukan hakikat. Karena mutlak karo umum iki beda. Nek ana wong ngomong mutlak diomong umum, sing dimaksud umum ning ngono umum badali. Umum yang tidak menyeluruh secara total. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Faidatun, ini di taliknya. Ada satu faidah yang cukup penting juga ya. I'lam an aqula lafdhin am fa huwa am bin nisbah ila ma tahta walakin khassu mimma fawqah. Jadi lafaz-lafaz am ini rata-rata amnya itu relatif. Maksud relatif itu bagaimana? Mungkin dilihat dari yang di bawahnya dia am. Tetapi dilihat dari yang lebih atas, lebih dari dia lebih khusus. Contohnya langsung contohnya. Kata-kata Arab, bangsa Arab. Nah, ini kan umum. Jika dilihat dari macam-macamnya orang Arab. Quraisy, Tamimi, Mudhor, umpama ngono kuwi. Artinya bangsa-bangsa yang disebut iki Quraisy dan lain sebagainya ini masuk kategori bangsa Arab. Tetapi bangsa Arab kalau dilihat dari yang lebih atas
lebih dari dia, contohnya manusia, maka dia bukan jadi am lagi, jadi khusus. Karena menungsowi enek bangsa Arab, ada bangsa Cina, bangsa Eropa, dan bangsa-bangsa lainnya. Paham ya? Kayak ar-rijal, itu juga lafadz yang am. Tapi dilihat dari yang lebih atas, menungso, ya ndak. Karena menungso ono ar-rijal enek an nisa. Paham ya? Ya, al-Arab a'ammu mutlaqan minal Quraisyin. Arab kalau dilihat dari suku-suku di bawahnya dia umum. Tapi nek dilihat dari manusia dia menjadi khusus. Oke. Sekarang al-masalah atsaniyah, masalah kedua fi siyagil umum. Loh. Ketiga ya, masalah ketiga sighot atau bentuk-bentuk lafadz yang digunakan atau yang menunjukkan umum. Yang pertama kullun, jami'un, kafatun, dan ma'syarun. Lafadz-lafadz yang dimulai dengan kata-kata ini mesti menunjukkan umum. Contoh Al-Qur'an. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa, seluruh jiwa pasti akan merasakan kematian. Ini seluruhnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati, seluruh umatku. Ini juga mencakup semua umat beliau. Masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Wong sing gak manut karo aku, kuwi lah wong sing gak gelem mlebu surga. Ada lagi lafaz jami'un. Contoh, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang di bumi ini seluruhnya. Termasuk lafaz kafah. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Seluruh manusia, menyeluruh tanpa terkecuali. Ammatan li jami'in nas. Bahkan kalimat kafah ini kata ulama min alfadhit tansis 'alal umum. Lafaz-lafaz yang sudah pasti untuk umum. Sudah pasti menunjukkan umum. Tidak ada kemungkinan yang lain, tidak ada kemungkinan khususnya. Termasuk ma'syar. Qala ta'ala ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai sekalian jin dan manusia, sekalian jin, artinya seluruh jin tanpa terkecuali kena khitab ini. Kemudian sigot yang kedua man, ma, aina. Fil mujazah, in dalam isim-isim syarat. Bukan majazah ya. Kalau majazah majaz. Mujazah, isim-isim syarat. Artinya man, ma, aina yang bermakna syarat, karena man, ma, aina ini sing syarat, ini sing istifham dan lain sebagainya. Contohnya may amal su'ay yujzabi. Nah, apa bedanya syarat sama mausul? Nek syarat butuh jawab, dan nek syarat dadi mubtada sakwise dadi khobar. Nek mausul umpamane sakwise dadi silah. Ini penting ini. May yarham yurham. Kalau kita katakan syarat, sapa wonge atau barang siapa yang sayang maka dia disayang. Utawi sapane wong iku yarham yurham mongko. Jadi kalau mausul man utawi wong yarhamu tidak dijazmkan karena bukan majzumat. Kang sayang sapa man iku yurhamu. Nah, jadi yang pertama silah enggak punya i'rab. Yang kedua baru jadi khobar. Itu di antara bedanya. Artinya mirip-mirip saja. Barang siapa yang sayang maka disayang. Kalau mausul
Orang yang sayang itu disayang. Tipis bedane. Man utahe sapane wong iku yakmal berbuat sapa siman su'an ing kaalanan yujza moko dibales sapa bihi man. Atau yujza dibales sapa man bihi kelawan su. Jadi sapa wonge sing ngamal. Ini umum untuk seluruh. Lah ini ada pertanyaan. Lah man kan untuk ngakil. Kalau ma wiru ngakil. Lah man kan untuk ngakil, berarti enggak umum dong, terbatas dong. Gimana jawabannya? Tetap umum. Mulane nang definisi jane ketinggalan ya, ana sing kurang. Kata-kata yasluhu lahu kudune ditaklek iki. Lafaz yang menghabiskan seluruh perkara yang pantas untuk dia. Ini maksudnya bagaimana? Jadi umpama ada lafaz-lafaz seperti man ini. Man kan untuk berakal. Itu tidak menjadikan pembatasan man untuk ngakil. Tidak bisa untuk ghiru ngakil sebagai alasan untuk mengeluarkan man ini dari lafaz-lafaz umum. Artinya man itu walaupun khusus ngakil, tetap dikatakan lafaz umum. Karena apa? Karena man untuk ghiru ngakil memang tidak pantas. Memang tidak seharusnya, bukan jalurnya. Ya kayak begini loh. Ilmu kalam ya. Apakah Allah mampu untuk menciptakan Tuhan yang sama dengan dia? Ini bukan mampu atau enggak mampu. Ya memang bukan jalurnya. Perkara sing gak iso wujud, gak iso diomong mampu atau enggak mampu. Gak iso, memang enggak wujud. Akal tidak menerima itu wujud. Memang tidak bisa wujud sama sekali. Maka enggak bisa dikatakan mampu atau tidak. Pertanyaannya duduk jurusan nih. Ada kereta cepat Jakarta Bandung. Mampu enggak ini kereta ke Lampung? Bukan masalah mampu nggak mampu, duduk jurusan. Nih, begitu juga man ini kepada ghairu ngakil itu memang bukan jurusannya. Mafhum? Nah, jadi walaupun itu hanya khusus ngakil, tetap dikatakan lafaz umum karena memang jurusan dia itu untuk yang ngakil. Paham? Wa ma tunfiqu min khairi wa fa'ilakum wa antum la tudzlamun. Apa yang kalian infakkan berupa kebaikan maka akan disempurnakan, akan dibalas. Anda sekalian tidak akan dizalimi. Nah, di sini umum kabeh perkara sing diinfakne. Termasuk aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Neng dia kowe eneng bakal ditangkap karo kematian. Di mana saja tidak peduli Anda mau di dalam di lubang gua, mau di rumah, mau safar di lautan, di daratan, walaupun yang benteng-benteng yang tinggi, yang kuat dijogo pasukan, tetap aja ditekani kematian. Umum. Yang ketiga, man mama, sama, cuman ini fungsinya istifham. Man fidar, siapa yang di rumah? Ini umum. Bisa dijawab Zaid, Bakar dan lain sebagainya. Atau ma indaka, apa sing enek ning nggonmu? Apa yang ada pada diri Anda, baju, duit dan lain sebagainya. Mata Rasulullah, kapan pertolongannya Allah? Neng di omahmu. Ini umum. Yang keempat, ayun. Ini juga lafaz umum. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayyuma imra'atin salat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Sapa wae wong wedok sing njaluk talak tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka haram mencium bau surga. Ayu mamraatin umum, wedok sapa wae. Dengan nama saja kamu berseru jeneng apa wae kowe ndonga, artinya Anda meminta kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang mulia apa saja umum, nah, maka pasti diijabahi. Yang kelima, an-nakirah ba'da nafi. Nakirah yang jatuh setelah nafi, bukan nakirah biasa. Nakirah sing jatuh setelah nafi. Contohnya, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Nafsun di sini jatuh setelah la tajzi. Maknanya umum. Takutlah hari di mana satu jiwa tidak bisa mencukupi membela jiwa yang lain. Artinya semua punya urusan sendiri-sendiri tanpa terkecuali.
Jadi mamin rojulin, mamin rojulin. Ada nakirah rojulin, tapi sebelumnya nafi. Tidak ada seorang laki-laki pun. Nah, ini umum. Kabeh lanang mlebu. Yang keenam, tapi kalau nakirah tok enggak rojulun, jadine bukan am. Al asma al mausulah, isim mausul, termasuk man yang mausul juga sama. Atau lafadz yang lainnya, alladzi, allati, alladzina, allati dan lain sebagainya. Contohnya, innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulma innama yaquluna fi butunihim nara. Sesungguhnya yang memakan harta anak yatim secara zalim, secara tidak benar, maka sejatinya yang mereka makan adalah api. Lah, yaquluna di sini alladzina di sini maknane sapa ae kabeh sing mangan harta anak yatim secara zalim. Yang ketujuh, ta'riful idhofah. Ta'rif sebab idhofah. Kita tahu ta'rif itu bisa pakai al, bisa pakai idhofah. Lagi sing disebab nih idhofah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah maka tidak akan mampu. Nikmat di sini maknane umum. Karena di idhofah ini kelawan isim ma'rifat. Yang ke-8, al alif wal lam al harfiyah idza dakhalat ala jam'i. Jamak yang dimasuki alif lam. Contohnya innallaha yuhibbul muqsitin. Gampangnya al muslimun. Makanya penting iki nek ngartekno al muslimun tanpa al, maknane pira-pira wong Islam. Tapi kalau pakai al, sekabehane wong Islam. Rijalun enggak pakai al, pira-pira wong lanang. Kalau ar-rijalu para atau sekabehane wong lanang. Ini penting ini, rusulun tanpa al piro-piro utusan, tapi ar-rusulu sekabehane rusul atau para rusul. Muqsitin juga gitu, kalau ada alnya jamak dikasih al, sekabehane wong kang berbuat adil. Yang penting ini ya. Ben kowe Jawa endi lafat am, endi lafat ora